Selamat sore rekan-rekan media. Pada hari ini akan diumumkan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020. Jumlah ODP 7.427 orang yang terdiri dari ODP selesai pemantauan 5.535 orang dan ODP masih dalam pemantauan 1.892 orang. Jumlah PDP keseluruhan 775 orang, yang selesai pengawasan 293 orang, masih dalam proses pengawasan 482 orang. Sedangkan kasus konfirmasi positif baru per tanggal 13 Juni 2020 sebanyak 22 orang, dengan rincian Palembang 12 orang, Muara Enim 3 orang, Lubuk Linggau 3 orang, dan Banyu Asin 4 orang. Sedangkan total kasus positif 1.326 orang yang terdiri dari kasus selesai 634 orang, terdiri dari dengan rincian meninggal 51 orang dan sembuh 583 orang. Semoga yang sembuh semakin bertambah. Sedangkan kasus yang masih aktif sebanyak 692 orang. Kasus sembuh per hari ini ada 20 orang, terdiri dengan rincian Palembang 9 orang, Banyu Asin 5 orang, Musi Banyu Asin 4 orang, Prabu Muli 1 orang, dan Muara Enim 1 orang. Sehingga total sembuh ada 583 orang. Kasus meninggal pada tanggal 13 Juni ada 1 orang yang berasal dari Palembang, sehingga total kasus meninggal ada 51 orang. Demikian yang bisa disampaikan terkait perkembangan COVID pada hari ini dari perkembangan di Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada kan? Yuk. Sudah ya? Terkait pertanyaan santri yang akan kembali ke Jawa Timur, saya belum dapat kabar. Nanti coba rekan-rekan coba tanyakan ke Pak Yusri ya dari Dinas Kesehatan. Sudah? Ya sudah, terima kasih. Salam. Sudah? Apa tuh? Terima kasih. Terkait Naura, mungkin perlu saya sampaikan rekan-rekan bahwa juru bicara yang di-SK-kan oleh Pak Gubernur terdiri dari 4 orang, di mana 4 orang ini berdasarkan asal institusi atau juga berdasarkan kemampuan baik ataupun seperti begini. Pak Prof Yono itu diminta sebagai jubir langsung oleh Pak Gubernur karena keilmuannya, keahliannya dalam bidang biomolekuler. Pak Dr. Zain dijadikan juru bicara karena Pak Dr. Zain sebagai dokter di Rumah Sakit RSMH terkait penanganan pasien COVID di rumah sakit.
Pak Yusri dari Dinas Kesehatan, nah itulah data terkumpul dari seluruh dinas kabupaten kota kepada dinas provinsi, seluruh data itu rekap di dinas provinsi dan Pak Yusri yang merekap data keseluruhan dari seluruh kabupaten kota. Sedangkan saya kebetulan keseharian bertugas di kantor kesehatan pelabuhan sehingga terkait dengan kesehatan pelabuhan maupun bandara di Palembang, datanya insya Allah ada di saya. Jadi terkait dengan pertanyaan perkembangan hasil swab Naura seperti apa, mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Yusri melalui Japri ya, atau Pak, ini kasusnya di mana ya? Kalau seandainya ada di RSCMA, silakan juga tanya ke Dr. Zen ya, Japri. Untuk kapal apa masih diharuskan pemeriksaan swab? Berdasarkan apa untuk penumpang pesawat dan kapal apa masih diharuskan pemeriksaan swab sebagai syarat. Nah, kami mengacu kepada surat edaran dari gugus tugas nomor 7 bahwa di situ masih tercantum persyaratannya adalah PCR yang berlaku 7 hari atau rapid test yang berlaku 3 hari. Nah, coba tanyakan. Untuk kasus Naura sekali lagi coba tanyakan di Pak Yusri ya. Coba tanyakan ke Pak Yusri secara Japri, silakan. Oke. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.